pada kaum tubuh nomor 1 yang telah datang tadi yang terhormat yang mewakili calon tubuh Bapak Subika yang terhormati, yang terhormat pada Bapak calon tubuh nomor 3 Bapak Wakil yang datang yang terhormati, yang terhormat pada Bapak PJ yang telah hadir, yang terhormat pada Bapak PD yang terhormati, dan yang terhormat semua pada panitia yang telah memenuhi persiapan untuk pelaksanaan peresmian atau penandatanganan DPS. Para hadirin, untuk penandatanganan DPS ini adalah kita waktunya ada tenggang waktu di antaranya yaitu tanggal 5 sampai tanggal 7 sekarang terakhir kita penandatanganan, yang mana perlu kita ketahui bahwa di dalam penentuan atau hak pilih untuk khusus calon tubuh berdasarkan pasal 17, pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih. Jadi beda dengan pemilihan bupati atau kubu, istilahnya di lapangan itu boleh ada menyusul. Oleh karenanya setelah DPS ini ditandatangani oleh semua calon tubuh, kita masih ada tenggang waktu dari tanggal 7 sampai tanggal -1 sampai tanggal 1 Mei itu untuk Juni untuk menunggu pemilih tambahan. Oleh karenanya untuk RT, RW dan calon tubuh yang menemukan warganya yang belum terdata, maka dipersilakan dibawa untuk didata. Ya. Kalau ada data baru yang kaitannya dengan data lama, contoh orang tua punya anak yang belum punya kakak, kemudian kakaknya memisahkan diri, artinya ada kakak baru tapi sebenarnya penduduk lama, maka harus disertai dengan kakak induk. Jadi misalnya si A punya anak si B, nah pada bulan ini dia mempunyai kakak baru. Oleh karena ini kakak ini dibedakan dengan kakak pindahan. Kalau kakak pindahan itu minimal 6 bulan dari datanya. Oleh karena kalau kakak pindahan itu harus tercantum tanggal 2 Desember. Tanggal 3 Desember tidak bisa. Pokoknya geser 1 hari saja nggak bisa, harus pas atau ke bawahnya. Tuh. Tapi kalau data kakak pemisahan itu dicetak besok juga boleh, karena dia punya data itu bahwa dia betul-betul adalah penduduk asli ada di Karanganyar. Oleh karenanya kalau yang kakak pemisahan baru itu harus disertai dengan kakak induknya. Itu. Kemudian untuk penambahan ini, apabila ada warga atau di lingkungan RT yang tidak didatangi, tidak ada di tongkol, tidak ada, dan betul-betul warga itu warga situ, oleh karena nanti yang warga yang tidak diketahui ini baru datang harus didampingi oleh RT untuk mendaftarkan ke panitia dalam tenggang waktu tanggal 8 sampai H-1. Di luar itu tidak bisa. Karena di sini ketentuannya warga atau orang yang berhak memilih itu adalah yang tercatat pada data pemilih tetap, baik pemilih tetap yang pertama atau pemilih tetap tambahan. Jadi tidak menerima seperti waktu pilihan bupati, pilihan gubernur atau pilihan presiden, istilah sekonyong-konyong bawa kakak, bawa KTP langsung diterima. Nah ini oleh para calon tubuh harus
diketahui barangkali ada kadernya yang pada waktu H di data pemilih tetap itu tidak ada, kemudian dia membawa KK, membawa KTP, tidak diterima, terus mengadu, maka jelaskan. Artinya jangan sampai terjadi diskomunikasi. Sebab apa? Kalau terjadi diskomunikasi, ini masalahnya memang benar sesuai aturan, tetapi akan membuat kegaduhan. Oleh karenanya kita selalu minta proaktif kepada seluruh masyarakat stakeholder yang kaitannya dengan pendataan. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwa data DPS yang kita peroleh ternyata ada yang mundur, istilahnya dari data yang lama itu ada yang meninggal, ada yang mutasi, ada yang pindah. Nah, sekarang ada data baru lagi, sehingga kelihatannya data ini kembali asal lagi ya. Kalau dulu mah 10.300, sekarang 10.377 ya. Barangkali nanti akan ada penambahan sampai hari H itu ada berapa, kita belum diketahui. Nah, jadi untuk hari ini yang kita akan tanda tangan itu DPS itu laki-laki 500 ya 5.247 dan perempuan 5.130. Jadi jumlah totalnya 10.377. Nah itu berarti maka untuk semua calon untuk menandatangani berita acara ya, kita undang dari calon nomor 1 atau yang mewakilinya. Silakan Pak Haji Kasud. Silakan dokumennya Pak. Ya, untuk nomor 2 boleh yang mewakilinya. Sebelum saya menandatangani ini, ada yang saya ajukan, saya tanyakan. Dalam pencoklikan petugas di lapangan, itu petugas coklik panitia ada nggak DPS yang aktif? Ada. Ada. Pihak pendamping dikasih tahu nggak bahwa ada DPS? Ada. Semua pihak pendamping itu sudah ada surat kuasanya, sudah ada, itu semuanya udah dibekali sama, tata tertibnya juga sama. DPS Iya. ada nggak? Apa DPS itu hak mutlak panitia, dia bisa melihat. DPS itu bukan tercecer semua orang bisa punya DPS. Ada hak mutlak panitia. Panitia DPS, makanya itu adalah hak negara. Tetapi pencoklik itu apa pendamping itu boleh melihat. Bukan itu. Untuk Pak. Ya. Itu DPS itu asalnya dari mana Pak? DPS. Ya dari kabupaten yang ada standar. Enggak, artinya begini. Artinya DPS-nya itu asalnya dari Pilgub kemarin. Apakah asalnya dari mana? Itu data dari bupati, pemilihan bupati kemarin. Pilgub kemarin. Ya. Permasalahannya begini Pak, di lapangan itu. Ada orang itu yang mencoblos di Pilgub kemarin dapat misalnya. Itu sekarang tidak dapat. Tidak ada katanya. Nah, ada juga yang orang itu sudah meninggal dan tidak dapat pemilihan di kabupaten kemarin Pilgub, sekarang malah ada. Nah, itu yang ada. Jadi pertanyaan itu dasarnya dari Pilgub apa dari mana? Oh, kalau dari Pilgub, oh kayak gitu. Ya. Ya. Nah, makanya dengan adanya pembaharuan data ini, artinya data yang barangkali ketika Pilgub sudah tidak ikut atau terlewat, maka hari ini dipalingkan, dibetul. Tapi kemarin
itu kalau misalnya kita mengusulkan langsung dimasukkan bisa. Bisa kan sekarang Bisa, ya. langsung. Enggak. Sekarang nih pengusulan yang apabila DPS ini sudah ditandatangani itu ada, bukan tertutup, ada ruang, masih ada ruang, namanya ruang tambahan. Ditunggu tanggal 8 sampai tanggal -1. Maksud saya langsung masuk DPT, Pak. Iya, ini Bukan makanya. buat tambahan, bukan. Ya, bukan. Bukan buat tambahan. Tapi Iya, loh. bukan. Ya. Waktu DPT dengan tambahan itu tidak ada bedanya, cuma karena DPT itu waktunya dalam perjalanan waktu yang 1 minggu. Ya, ketika dalam 1 minggu itu tidak terdata, maka nanti yang belakangan ketemu itu masuk DPT, tapi kelasnya bukan beda, sama. Bukan Waktu pemilihannya sama. sama, yang penting data itu masuk kepada panitia, ya. Kemudian panitia sudah menandatangani, nanti akan disebar ke TPS mana tambahan itu ada. Jadi bukan DPT yang ini kelas 1, DPT ini kelas 2, bukan. Jadi DPT dengan DPT tambahan itu sama posisinya. Dia berhak memilih. Yang tidak boleh itu adalah orang sekonyong-konyong gawa KTP, gawa KK, tapi tidak ada di DPT asli atau DPT tambahan. Nah, ini tidak boleh. Tuh. Karena apa? Karena ini kaitannya untuk melihat kuota yang ada.